Bapak dan Ibu, senang sekali kita berjumpa di saat ini untuk mempersiapkan anak kita, baik anak didik maupun anak-anak yang sudah dipercayakan di dalam kehidupan kita. Hari ini telah hadir guru-guru dan semua staf dari Chung Chung Christian School dan juga para orang tua murid dari Christian Chung Chung yang berbahagia ya. Bapak dan Ibu, school readiness itu disebut kesiapan belajar, kesiapan bersekolah yang pada umumnya kesiapan bersekolah di sekolah formal. Jadi sekolah itu ketika level kindergarten atau taman kanak-kanak itu masih disebut prasekolah. Tapi sekolah formal itu dimulai di kelas 1 sekolah dasar. Nah, seringkali kita itu memulai ketika memasukkan anak di sekolah dasar, kita berpikir apa yang harus disiapkan atau dalam kondisi pencapaian apakah anak kita itu dikatakan siap masuk SD kelas 1. Memang ada tesnya, namanya tes kesiapan sekolah formal atau school readiness test. Tetapi di luar dari tes itu, biasanya yang menjadi pemikiran dari kita para orang tua maupun para guru pendidikan di sekolah-sekolah formal adalah ketika anak itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, dan bisa berhitung, maka dikatakan anak itu siap masuk sekolah dasar. Namun sesungguhnya bukanlah demikian Bapak dan Ibu. Karena banyak anak sepanjang karir saya di sekolah pendidikan formal, anak itu memiliki tingkat kecerdasan yang cukup. Ketika awal masuk sekolah dasar sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Ketika sekolah itu mengadakan tes awal yaitu tes calistung, anak ini dikatakan lulus siap sekolah SD kelas 1. Tetapi di kelas 2, kelas 3 di sepanjang perjalanan belajarnya anak ini mengalami banyak kendala. Kendala itu diantaranya kesulitan calistung. Mulai kelas 3, kelas 4 mulai bingung. Di sini ada juga guru matematika ya. Jadi mulai penjumlahan bingung. Mulai apalagi kalau sudah masuk di bilangan prima, kemudian bilangan berpangkat, pecahan, itu matematika. Menulis juga ada masalah ketika mulai huruf besar, huruf kecil, ketika mulai harus belajar faktor-faktor apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Nanti saya akan jelaskan pelan-pelan Bapak dan Ibu ya. Jadi ada 10 skill untuk siap belajar itu banyak. Tetapi kami memilih 10 skill yang kira-kira esensi. 10 skill itu diantaranya yaitu kata-katanya visual perceptual skill. Apa itu Miss? Ya, hal yang baru. Enggak apa-apa. Bapak dan Ibu enggak perlu menghafal ini, enggak perlu tahu ini. Karena kita di bidang yang berbeda. Setiap profesi di dunia ini itu ada keilmuannya masing-masing Bapak dan Ibu. Dan enggak perlu Bapak dan Ibu belajar ini gitu yang ngotot, biar ini menjadi bagian kami. Nanti kami akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu hal-hal praktis apa yang perlu Bapak dan Ibu lakukan di rumah. Sebagai bentuk kerjasama antara rumah dengan sekolah untuk mengoptimalkan perkembangan putra-putri Bapak dan Ibu. Ya, saya analogikan. Pada satu hari saya merasa mobil saya ini kok jalannya tidak lancar, tidak enak. Kemudian saya pergi ke seorang montir yang sudah pengalaman. Montir ini saya amazed, saya takjub. Mobil saya itu dinyalakan, di starter, kemudian didengerin Bapak dan Ibu suara mesinnya. Kemudian montir ini bilang, waduh Cik, ini mataharinya kena. Saya kok bingung. Matahari ada di dalam mobil. Wah, gitu ya. Terus satu, saya bingung, takjub gitu. Dan lebih takjub lagi, kenapa kok orang ini hebat sekali ya. Mendengarkan suara mesin mobil. Dia bisa tahu, oh ini yang rusak bagian ini, yang perlu diganti bagian ini.
Kenapa dia bisa begitu? Karena dia mendalami bidangnya. Dan saya nggak perlu belajar montir. Saya cuma perlu mendengarkan nasihat dari Pak Montir ini. Bu, kalau ibu, ini kan matic mobilnya. Kalau ibu di perempatan atau berhenti, memang biasanya ibu kan injak rem. Gigi tetap di D atau tetap jalan. Nah, itu tidak baik untuk mobil. Jadi harus di N, harus di netral. Atau kalau berhenti ya di P, tapi harus di N. Nah, nasihat-nasihat itu saya jalankan, jangan lupa melakukan itu. Hasilnya ya mobil saya jadi lebih baik, jadi lebih sehat, gitu ya, mobil bisa sehat. Nah, jadi tidak perlu saya memahami kalau orang tua itu nggak paham akan hal ini. Disinilah peran sekolah itu harusnya menjadi mitra dengan orang tua untuk mengoptimalkan anak kita sehingga Bapak dan Ibu nanti dia akan senang belajar terus karena kita sudah tahu kan bahwa apa yang dipelajari hari ini yang dalam arti kita hafalkan itu belum tentu adalah pengetahuan yang dipakai 20 tahun lagi. Ketika saya dulu sekolah, saya tidak belajar komputer sama sekali lah. Saya sudah cukup tua ya. Sekarang saya sekolah itu sekitar tahun 70-an, 80-an. Nah, sekarang harus bekerja dengan komputer. Harus punya laptop pribadi. Hampir setiap hari saya mengoperasikan laptop saya. Karena posisi saya sebagai dosen, sebagai tenaga pengajar. Nah, bagaimana saya belajarnya? Saya belajar secara mandiri. Belajar mandiri bagaimana caranya? Dengan modal dasar. Yang di dalam air tadi, di dalam gunung es tadi. Itu yang membuat seseorang bisa belajar seumur hidupnya. Bapak dan Ibu mengenal filosofi lifelong education, right? Pendidikan itu berlangsung seumur hidup. Artinya bukan kita sekolah terus, tapi selama sekolah kita latihan, kita menyiapkan diri kita. Demikian juga kita menyiapkan anak kita untuk nantinya dia menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, yang ada di dalam bawah es tadi, di dalam air tadi, yang Bapak dan Ibu bingung itu apa istilah-istilahnya, saya tidak mengubah istilah-istilahnya karena memang demikianlah istilahnya, seperti matahari di dalam mobil tadi gitu ya. Nah, itulah yang perlu kita tahu dan nanti kita bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak rumah untuk sama-sama melihat, mengembangkan. Dan setiap anak pasti tidak sama. Ya, kita mulai dengan yang paling bawah, perceptual skill. Apa sih ini? Nah, visual perceptual itu adalah apa yang kita persepsi. Bukan hanya di anak, tapi kita semua sepanjang rentang kehidupan kita. Apa yang kita persepsi, dari situ kita tahu. Dari situ kita bisa memahami, mempersepsi. Persepsi itu adalah pemahaman yang kita bentuk dari kita sendiri. Misalnya, kita melihat seseorang, misalnya Pak A. 5 menit lagi kita lihat Pak B, lalu kita lihat beda. Kayaknya Pak A ini kelelahan, dari wajahnya kelihatan. Iya, karena dia dari luar kota. Nah, demikian juga membaca dan menulis itu mempersepsi simbol Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya visual perceptual skill itu dibutuhkan untuk handwriting. Ketika kita mau menulis A, kita harus mempersepsi kira-kira A itu kayak gimana ya. Dan seringkali ketika anak kita masalah terbalik-balik, misalnya hurufnya, itu bukan perlu latihan lebih banyak menulis. Kita sekarang semua aware ya, bahwa anak-anak kita tuh nggak suka menulis banyak-banyak. Tangannya sakit kalau dipaksakan. Anak sekarang sudah bukan seperti ketika zaman saya dulu SD ya. Saya jadi guru itu mulai tahun 86. Kalau menghukum anak, kamu harus menulis 100 kali. Saya tidak boleh, misalnya berteriak-teriak di dalam kelas. Masih ingat, mungkin masih Bapak dan Ibu ada yang masih ingat ketika dulu sekolah dihukum seperti itu. Sekarang itu sudah tidak relevan. Ya karena
Ya sudah berbeda dengan zamannya. Terus bagaimana melatihnya? Nah, ini kan butuh untuk menulis. Anak-anak yang visual perseptualnya belum berkembang. Saya tidak bilang rendah. Itu perlu kita kembangkan. Setelah kita evaluasi, kita assess, ternyata visual perseptualnya itu dalam rangka yang kurang berkembang. Kita akan melakukan banyak aktivitas di sekolah untuk mengembangkannya. Nah, contohnya yang kurang berkembang, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini. Ini ada anak usia 4 tahun 5 bulan, dia meniru copying. Tetapi ketika dikte itu writing from pengetahuan ya, jadi didikte gitu ya. Nah, kadang-kadang dia menulisnya terbalik. Ketika anak menulis terbalik ini, pengalaman saya, zaman semakin berkembang menjadi now gitu, menjadi zaman sekarang, itu kok semakin banyak anak menulis terbalik. Nah, kemudian ketika dia dideteksi, dia dibilang disleksia. Disleksia ini adalah permasalahan psikologis Bapak dan Ibu. Dan ternyata dengan berjalannya waktu, kita semua akhirnya juga tahu bahwa anak yang menulisnya terbalik itu belum tentu itu adalah simptom disleksia. Ternyata ya karena belum berkembang visual perseptualnya, dia harus banyak diajak untuk melihat dan mempersepsi. Itu loh, ini ketika kita cerita, ketika anak-anak masih nursery, masih kindergarten, ada buku cerita yang nggak ada tulisannya. Semua bentuk assessment yang kita lakukan ke anak-anak nanti di readiness assessment ini tidak ada tulisannya, semua bentuk gambar. Karena memang menurut dunia, anak masuk SD kelas 1 itu belum bisa membaca menulis. Membaca dan menulis itu diajarkan di SD kelas 1, bukan diajarkan di TK. Tetapi mengenalkan boleh. Jadi diasumsi anak-anak memang belum bisa membaca menulis. Tetapi yang harus kuat dan harus matang, itu dia mampu mempersepsi bentuk. Gitu ya. Bingung, pelan-pelan nanti. Berkelanjutan terus. Nah, ini contoh salah satu tes atau soal yang kita lakukan di assessment readiness. Saya coret di ujung bagian kiri. Nah, lihat ini bunga, ada bunga. Saya nggak bilang ini bunga tulip ya, harus hafalkan. No, ini ada bunga. Lihat, amati. Kemudian saya bilang, kira-kira di sebelah kanan itu, dalam kotak sebelah kanan itu, yang sama dengan bunga yang Miss coret ini yang mana ya? Gitu. Nah, ada anak langsung coret, seret, gitu ya. Nah, macam-macam. Tes itu kita kumpulkan 4-5 anak supaya berinteraksi. Dan guru kelas satu, Miss Yusi, itu ada di ruangan itu bersama dengan saya. Sehingga Miss Yusi ini mengenal database tiap anak ini. Sehingga nanti sepanjang tahun ketika membina anak, Miss Yusi tahu kalau anak ini belum berkembangnya di mana, anak ini di mana, perilakunya bagaimana. Karena belajar bagi kami itu bukan hanya mampu membaca, menulis, berhitung. Tetapi bagaimana menyiapkan yang di bawah gunung es tadi untuk sampai dia besar, dia menjadi orang yang sukses, mampu mengatasi perubahan zaman, mampu love life learning. Ya. Kemudian, nah ini saya kasih contoh anak A. Dia nggak pakai pensil, nggak coret dulu, dia pakai telunjuknya. Dia lihat gini, lihat gini. Oh, saya tahu. Anak ini menolong dirinya sendiri untuk dia mengamati dengan jelas. Karena bunga yang di kanan itu kan sepintas sama ya. Jadi dia menggunakan jarinya, dilihat dulu. Jarinya itu telunjuknya itu ke sini dulu, lalu telunjuknya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dan dia coret yang ini. Ada anak yang perilakunya begitu kan, macam-macam. Nah, kemudian yang ada anak B itu dia coret di situ, thread yang tadi saya bilang. Lalu ketika terus dia lihat temannya, loh kok yang situ.
Kemudian coret ganti, pindah. Dia coret juga yang gini. Lalu dia teriak, Miss, saya minta penghapus. Saya bilang, wah, sorry, Miss nggak punya penghapus. Karena memang tes ini kan bukan untuk salah benar. Tes ini bukan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Seringkali kita tidak sadar, kita menuntut anaknya, pokoknya nilainya bagus. Lalu anak itu reaksinya macam-macam. Saya sudah memperlakukan tes ini beberapa kali ya. Miss nggak punya penghapus. Kalau sudah sekali kita udah coret, nggak bisa dihapus. Nah, di situ kelihatan beda-beda anak. Ada yang anak nggak suka. Dia berusaha hapus dengan jarinya, dengan pensilnya, dengan apa. Sampai kertasnya lubang. Dia takut sekali karena ini salah, jadi dia harus hapus. Ada yang dimana, gimana sih Miss? Gitu. Aku mau keluar, ambil penghapusnya. Loh kan kamu kesini nggak bawa penghapus. Ada yang begini langsung, Miss nggak punya penghapus. Mama, gitu. Mama mana? Mamaku mana? Mama tunggu di ruang tunggu. Dia nggak terima, keluar. Nggak perlu sudah, nggak usah dihapus. Dia buka pintunya, teriak, Ma! Gitu ya. Mamanya kan nggak dengar di ruangan yang lain. Nah, setelah tes berakhir, ketemu mamanya langsung marah. Mama ini kemana sih? Tadi tuh aku penghapus, mama tuh kemana? Nah, udah kelihatan gitu ya. Nah, itu nanti saya cerita lebih lanjut ya. Bahwa anak ini punya mama yang sangat baik. Mama yang penolong. Nah, memang susah menjadi orang tua yang sangat perhatian, yang sangat penolong. Anaknya kurang berkembang di bagian ini. Tapi yang cuek, yang kurang perhatian juga kurang. Nah, tahapannya di mana? Itu nanti kita bekerja sama dengan guru kelas, Bapak dan Ibu. Karena guru kelas itu melihat tidak satu anak, banyak anak. Sehingga bisa membuat perbandingan. Gitu ya. Kalau kita orang tua, saya tidak menyalahkan orang tua. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Saya adalah orang tua. Ya, pengalaman saya sebagai orang tua. Aduh, kalau pilih enak itu sebetulnya ya enak jadi pembicara seperti saya ini. Cuman ngomong aja gitu ya. Yang melakukan ini loh. Saya membesarkan anak saya itu juga dengan perjuangan dan doa Bapak dan Ibu ya. Tetapi parenting itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Ya, saya tidak menakuti, camkan ini. Parenting itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang colorful. Hanya kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Nanti guru akan cerita. Jadi ketika guru menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, Bu, tadi anaknya begini, anaknya begini. Please don't be offensive. Jangan merasa itu kita dituduh. Enggak. Tapi kita bekerja sama. Kita sebagai satu tim. Nanti pengembangannya bagaimana? Ya. Nah, ada juga anak yang langsung, wes coret aja dia, nggak peduli, cuek. Macam-macam kelihatan ya. Nah, dari satu jenis tes ini saya bisa melihat beberapa hal yang di bawah gunung es tadi sifatnya ya. Pelan-pelan dalam satu tes itu seperti sudah saya ceritakan tadi, saya bisa menuliskan data, ya, mengkoleksi data anak ini bagaimana. Nah, jadi visual discrimination ini bukan nanti anaknya disuruh menghafal atau bagaimana, tapi ada kita punya banyak aktivitas-aktivitas yang bermain bagi anak, tetapi itu menguatkan kemampuan, skill di dalam dirinya yang dibutuhkan untuk belajar. Bapak dan Ibu, anak itu memang perlu bermain. Bermain ini adalah bisnisnya anak. Kalau kita orang dewasa, bisnis kita itu adalah playground kita. Bener enggak? Kalau kita lihat kompetitor, loh dia kok kayaknya lebih rame sekarang ya. Omsetnya kayaknya lebih gede. Kenapa? Apa yang membuat kurang? Nah, itu ketika kita dulu kecil, kita juga berlatih untuk kita mampu berbisnis dengan handal itu ketika kita kecil dalam bentuk bermain itu. Bapak dan Ibu. Yang kedua, ada 10 hal, jangan bosan. Saya tidak jelaskan semuanya, sedikit saja untuk memberikan Bapak dan Ibu pengetahuan. Yang kedua adalah story mapping strategy. Banyak anak itu yang kalau cerita lompat-lompat.
Ya, saya ketemu dengan anak. Ini flashback. Miss, hitam, ya, gede. Oh, aku beli kemarin, mama papa beli. Saya bilang, wah, mama sama papa beli hitam besar. Beli mobil baru ya? Saya gitu. Enak miss, manis. Loh, mobil kok manis gitu kan. Nah, dia kan ceritanya bolak-balik begitu. Terus, mahal loh miss gitu ya kan. Saya tuh gini, oke gitu ya. Saya mencoba menyusun itu loh. Urutannya itu bagaimana. Terakhir baru saya tahu. Ternyata mereka itu beli terang bulan gitu semalam. Saya pikirnya beli mobil ini gitu ya. Nah, saya bilang, oh tadi malam saya sama mama sama papa pergi ke, nah ada tempat penjualan makanan di daerah Surabaya Barat, namanya Jiwok ke Jiwok. Beli terang bulan. Terang bulannya gede, miss, hitam, manis, enak. Dan yang enak itu mahal. Saya mencoba. Nah, banyak anak kita yang kalau ceritakan begitu urutannya. Nah, jadi perlu dilatih apa? Itu nanti akan diberitahukan oleh gurunya. Tidak cukup hanya di sekolah saja. Perlu kerjasama antara rumah dengan sekolah untuk mengembangkan anak. Kemudian yang ketiga, klasifikasi. Ada anak itu nggak bisa menulis, nggak bisa menghitung, kan kesulitan. Ada yang akhirnya dibuat latihan menjumlahan berlembar-lembar. Tetapi sesungguhnya itu melelahkan bagi anak. Mungkin anaknya nanti bosan dan tidak suka matematika. Soalnya gini, anak itu kesulitan penjumlahan. Itu dasarnya apa? Number sense dia kuat enggak? Saya pernah tanya dengan anak kecil, ini berapa? Dia langsung 2 gitu ya. Kalau ini berapa? 4. Lalu dia bilang, kalau ini berapa? Dia jawabnya apa? 2. Nah, karena dia itu ya, number sense itu dia tahu 4 itu adalah 4 benda. Nah, bulan Agustus saya akan sharing tentang matematika. Basic matematika yang perlu kita tahu supaya anak kita tidak benci matematika. Seperti saya. Saya itu tidak suka matematika. Karena itu saya masuk psikologi menghindari matematika. Ternyata di sana ketemu hitungan. Suami saya juga demikian. Tetapi setelah kami memperoleh pengetahuan ini, kami melakukan pendekatan yang berbeda. Anak-anak saya sekarang bekerja di bidang yang membutuhkan matematika yang cukup kuat. Algoritmanya harus tinggi kemampuannya. Karena mereka semua programmer. Gitu ya. Next. Jadi klasifikasi itu adalah bagian dari matematika. Mengklasifikasi itu mana sih mengklasifikasi, apa gunanya? Itu adalah skill yang dibutuhkan untuk sains. Jadi untuk mengetahui angka 4 itu artinya 4 benda, semua itu adalah dasar. Ya. Yang keempat itu adalah inquiries, ya. Jadi sequencing inquiry itu yang seperti yang saya ceritakan tadi, more and less, itu kita perlu tahu. Kemudian yang kelima itu konsentrasi dan daya fokus. Nah, ada seorang teman itu bercerita kepada saya, karena teman ini memiliki anak masih di SD. Guru kelasnya memanggil anak ini, ibu, anaknya ibu kurang fokus, perlu dilatih fokus. Ya, gitu. Lalu saya tanya kepada teman saya ini, terus bagaimana cara Anda melatih anak Anda untuk lebih fokus, belajar fokus? Ya aku suruh coloring aja, ini warna terus. Fokus itu Bapak dan Ibu, konsentrasi itu artinya bukan memandang satu titik, lalu melototin, diam, terpaku di situ kuat-kuatan sampai berapa menit sesuai dengan usianya. Bukan. Jadi bukan itu. Jadi fokus itu adalah bagaimana kalau kita membaca dan penuh perhatian sampai bisa memahami hal itu. Nah, memang mewarnai gambar, membaca buku, itu melatih anak fokus. Tetapi anak kita cepat bosan kalau disuruh mewarnai terus.
Ada banyak aktivitas lain yang menurut anak itu merupakan kategori bermain yang melatih daya fokusnya, melatih sequence-nya, melatih classifying-nya. Semua itu dilatih melalui bermain. Satu contoh, bermain kuartet. Kita dulu waktu masih kecil main kuartet ya. Sekarang saya bertanya, putra-putri bapak dan ibu masih main kuartet apa enggak sekarang? Sudah enggak musim nih, sudah enggak zamannya gitu ya. Main kuartet itu, oke. Main kuartet enggak usah tulisan lah, gambar. Misalnya, gambar piring, sendok, garpu, gelas. Itu dalam satu keluarga, satu kategori. Kemudian, kambing, sapi, kuda, itu satu golongan. Nah, kalau kita main kuartet, yang keluar apa? Piring. Wah, saya juga punya, keluarin sapi. Ya salah dong. Itu fokus. Itu melatih, mengkategorikan. Dan itu mengembangkan skill belajar yang dibutuhkan anak. Sampai kapan? Sampai dewasa. Kita harus tahu bahwa ketika kita melihat ruko-ruko ini, kita punya bisnis apa? Cocok enggak di situ? Itu dasarnya klasifikasi, betul enggak? Ini ke bawah terus Bapak dan Ibu. Dan belajar di sekolah itu adalah masa memperkaya pengalaman-pengalaman itu. Nanti Miss Yusi akan banyak menghubungi Bapak dan Ibu. Berdiskusi, putra Bapak dan Ibu seperti ini. Aktivitas apa yang akan menolong? Bila perlu kami akan berikan mainannya. Ya, jadi seringkali anak ibu kurang fokus, harus dilatih fokus. Tapi nggak ngerti dilatih fokusnya itu bagaimana. Saya tidak menyalahkan orang tua. Ya karena memang itu bukan bidang Anda. Seperti mobil saya tadi. Kalau cara nyetir ibu seperti ini akan cepat rusaknya kembali lagi seperti ini. Saya nggak tahu, oh ternyata. Cuman kalau, ya saya bilang kan sama aja kalau di perempatan saya tetap di persneling D, saya injek rem, berhenti mobilnya. Ketika udah hijau, remnya saya angkat, jalan lagi. Ternyata itu nggak bagus buat mobil. Kan saya nggak tahu. Ketika Bapak dan Ibu nggak tahu bagaimana menyiapkan anak belajar untuk nanti jadi sukses, jadi tahu sendiri, nggak mesti didorong-dorong, mesti nggak motivasi belajarnya nggak ada, ini anak harus diapain. Nah, ketika itu sudah terjadi, setiap perkembangan itu ada fase-fasenya. Jangan sampai ketika fase masih kita bisa kejar untuk kita develop, untuk kita kembangkan, kita terlewat. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi yang keenam, comprehension. Nah, pemahaman ini bukan hanya memahami bacaan, tetapi memahami hal semua dalam kehidupan ini. Di sekolah pernah begini saya. Ada 2 wastafel begitu ya. Anak itu antri di sini. Yang satunya hanya 1, 2, yang di sini panjang. Lalu saya tanya. Saya nggak pernah bilang, kita itu akan cenderung gini, kamu ke sana, pindah. Kenapa? Lah sana kan antriannya lebih pendek toh. Kita belajarnya cukup panjang ketika kita dewasa. Kita seringkali cenderung langsung menyuruh anak tanpa men-trigger atau memotivasi anak, dia berpikir kenapa dia harus pindah. Saya tanya, Jo, kamu kok di sini Jo? Kok enggak di situ? Jawaban anak apa? Itu yang menarik bagi saya. Karena Peter di sini, jadi dia bersahabat. Jadi dia mau di situ, di situ. Terus saya bilang, Jo, itu nanti kamu bisa cuci tangan duluan. Kalau kamu sudah selesai, kalau kamu pindah ke situ, nanti kamu juga bisa ketemu Peter di situ. Seringkali kan kita itu lihat anak ketika remaja itu ikut-ikutan teman tanpa dia mampu berpikir apakah itu baik bagi saya. Pokoknya ikut aja. Ketika anak kita remaja seperti itu, ya kita tidak bisa menyalahkan dia. Dan saya bilang kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua. Karena kita orang tua itu orang awam. Seperti saya nggak ngerti mobil. Tapi dengan adanya guru, harusnya di sekolah itu menjalin komunikasi, menjalin kerjasama yang erat dengan orang tua. Kita nggak mencari nilai harus tinggi, harus juara.
Kita sudah tahu bahwa teman-teman kita yang dulu juara-juara itu, sekarang itu seperti saya, mobilnya biasa-biasa karena dosen. Tapi yang nakal-nakal itu mereka belajar dengan kehidupan dan mereka lebih sukses. Itu pertanyaan besar, why? Kenapa anak yang dengan nilai C atau bahkan D itu lebih kaya dari anak yang nilainya lulus dengan nilai A? Nah, kehidupan, pengalaman belajar. Dan kita juga tidak mau anak kita nakal seperti itu kan. Jadi kan anak kita itu dekat dengan kita. Kita adalah orang tua yang baik. Kita adalah orang tua yang penuh perhatian. Nah, nanti dilengkapi lagi kita tahu bagaimana. Dengan komunikasi yang intens dengan guru kelas. Karena guru kelas tahu perbandingan dengan anak-anak yang lain. Kemudian, nah ini tes berikutnya ya. Jadi tesnya itu tidak ada tulisan. Jadi, oke, saya bertanya. Dari 4 gambar ini saya bertanya sama anaknya. Yang terbangnya paling tinggi yang mana? Ada yang langsung menjawab yang ini. Yang ini gitu. Saya tanya, "Man, anak tidak tahu kalau ini elang, ini burung pipit, ini burung seriting, enggak tahu. Enggak perlu, itu pengetahuan, itu hafalan. Tapi saya tanya, logikanya, kenapa kok dia ini terbangnya paling tinggi?" Lalu dia bilang, "Iya Miss, ini sayapnya besar." Oke. Ada yang bilang ini sayapnya 4 Miss. Fine. Jadi kalau 4 pasti dorongnya, dia pikir wah pasti lebih tinggi. Ada yang bilang ini lebih kurus Miss, ini lebih gendut. Oke. Kalau gendut terbang. Tapi jawaban-jawaban itu memberikan data pada saya. Bagaimana anak ini? Tadi visual perseptual. Melihat dan memiliki satu interpretasi. Visual perseptual itu kita bawa terus Bapak dan Ibu. Nanti ketika dia sudah punya uang banyak mau beli tanah, dia lihat tanah yang ini atau yang ini. Dia mau bikin apa? Kalau mau bikin villa, kamar-kamarnya di sana karena itu pandangannya los, bisa lihat atau di sini lihat macam-macam kan. Itu visual perseptual. Nah, asesor itu saya tuh dapat memodifikasi pertanyaan-pertanyaan. Nanti hasilnya bukan angka, tetapi saran, komentar dari asesor. Bagaimana posisi kondisi putra-putri Bapak dan Ibu dan bagaimana untuk mengembangkan lebih lanjut lagi. Tes ini Bapak dan Ibu bukan tes mencari nilai atau lulus ya, tapi diagnostik tes. Apa sih diagnostik tes itu? Seperti kalau kita tes darah ya, habis ke lab, wah hasil tes saya kemarin bertabur bintang. Kalau habis tes gitu aja ya gak akan ada hasilnya. Apa yang harus dilakukan setelah melihat hasil tes ini? Saya harus diet, saya harus mengurangi gorengan, saya harus konsul ke dokter, harus apa, vitamin apa, atau obat apa yang diperlukan. Itu kan? Yang penting bukan tesnya, tapi tindakan berdasarkan hasil tes itu. Selagi putra-putri Bapak dan Ibu ini masih usia awal sekolah dasar, masih bisa dikejar, dikembangkan. Untuk dia mampu menjadi pembelajar yang siap membekali dirinya sendiri untuk mencapai kesuksesan nanti. Ya. Kemudian yang ketujuh, self-regulation. Nah, mungkin awam Bapak dan Ibu, self-regulate itu apa ya? Itu adalah bagaimana seseorang itu memiliki dorongan atas dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, kita cenderung ketika anak itu bayi, kita kan siapkan, terus kita bawa. Sampai di SD kelas 1, anak ini juga diam aja. Mandinya kapan, harus kita dorong, harus kita siapkan, makannya apa, terus datang terlambat. Ketika anak masuk sekolah terlambat, saya itu bukan melihat terlambatnya. Lebih baik kenapanya. Karena anak itu nggak tahu kapan harus cepat segera berangkat. Biasanya ini loh lambat-lambat. Miss, saya sudah teriak-teriak, ayo nyuh, terlambat nanti, ayo nyuh. Masih aja lambat-lambat. Karena anak tidak terlatih. Ini skill Bapak dan Ibu. Skill itu butuh jam terbang. Butuh latihan yang banyak. Saya juga mengalami hal yang sama.
Jadi saya pikir gimana caranya ya supaya dia punya satu motor dorongan sendiri untuk segera bertindak. Oh, saya menemukan ide. Waktu zaman dulu kan time zone adalah tujuan bagi anak yang paling menyenangkan, populer, ya. Jadi kita mau ke time zone ini, kita mau ke TP, mau ke mall ke time zone. Siap-siap gitu ya. Ya saya diam aja duduk dulu. Dia kan masih yang setiap ketemu apa dibuat main dan berhenti. Anak kan gitu kan, ketemu ini masih berhenti main ini. Satu hari dia sadar, "Mah, kita tunggu apa?" "Ya tunggu kamu berhenti." Ini udah SD anak saya. "Lah terus kok nggak berangkat?" "Lah kamu masih sibuk kan." Jadi mama tunggu, kamu bilang, "Ayo mah kita berangkat. Kalau kamu sudah siap, ayo mah kita berangkat." "Ya, ini sudah malam sampai sini, waktu mainnya kurang. Coba kita tadi berangkat tadi kan kita mainnya lebih lama." Dia sudah bisa berpikir begitu. Jadi ketika sudah waktunya berangkat, kita sudah bagi, ya kamu cepat. Itu stimulasi Bapak dan Ibu, itu dorongan. Karena selama ini ya kita kesel kok ya. Coba kalau kita ya orang besar, biasa pergi kemarin pandemi ya, kita selalu perjalanan dengan mobil, tidak naik pesawat kan. Habis sudah tahun seperti itu, kalau kita pergi sendiri bawa mobil, kan mobilnya yang nunggu kita toh. Kita masih bangunnya sebangun-bangunnya, mandinya semandi-mandinya, sarapan selesainya jam-jam berapa siap berangkat. Tapi kalau pesawat nggak bisa. Pesawat itu ada jadwalnya. Kita nggak datang ditinggal. Nah, seringkali kita itu meminta atau mengupayakan lingkungan menyesuaikan anak kita. "Maaf ya Miss, soalnya tadi masih perlu mandi. Maaf ya Miss." It's okay. Kita tidak marahin, kita tidak hukum. Tetapi itu kehilangan latihan bagi anak. Itu kebawa loh Bapak dan Ibu sampai besar. Jadi deadline, waktu, batas waktu, cara kita mengelola diri sendiri untuk siap, untuk bisa maju, untuk memulai. Betul kan? Mengerjakan sesuatu itu tantangannya di awal, memulainya. Sebenarnya kalau sudah memulai, kalau kita dulu bikin PR ya, males awalnya. Coba skripsi waktu S1, males mulainya. Tapi kalau sudah ngetik kerjain ya kerjain terus pastinya. Nah awal ini loh yang susah. Itu sama bagi anak juga. Itu self-regulate. Bagaimana kita meregulasi diri kita sendiri. Itu kelihatan dan itu adalah pelajaran yang perlu dilatihkan kepada anak ketika di sekolah. Supaya nanti setelah lepas dari sekolah itu terbawa. Skill itu ada dari dirinya. Jadi belajar di sekolah itu bukan hanya membaca, menulis, berhitung, IPA, IPS, matematika, bukan. Tapi ada banyak hal. Sekali lagi saya ingatkan ada banyak hal di bawah gunung es yang perlu kita tahu. Ya. Nah yang ke-8, executive function. Ini more and less seperti itu. Kita akan punya waktu, kesempatan lain untuk membicarakan ini lebih panjang ya. Kemudian emotional regulation. Itu adalah bagaimana kita meregulasi emosi. Yang kita tahu itu di kalangan artis. Ketika dia lagi sedih, ketika dia lagi masalah, gak peduli tapi show must go on, harus senyum. Apalagi dia komedian. Nah, sebetulnya itu bukan hanya di artis, kita semua itu harus mampu meregulasi diri. Dan ini berkembang terus sepanjang kehidupan. Gitu ya. Nah kalau udah jengkel, marah, terus gimana handle-nya? Itu ada, nanti kita dampingi Bapak dan Ibu. Biar anak kita itu matang, siap memiliki skill untuk belajar di kehidupan ini. Kemudian, self-help skill. Kelihatannya begini, tetapi ini dibutuhkan. Jadi dia tahu, dia aware apa yang terjadi pada dirinya, kondisinya bagaimana, dan dia bisa menolong dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, kalau nanti Miss Susi cerita, "Bu, anak ibu tadi begini, harusnya begini. Ibu di rumah begini." Please jangan merasa tertuduh atau beroffense. Ya, kita adalah rekan kerja, kita satu tim. Nah, di sekolah kami, Chung Chung Christian School ini nanti akan intens. Karena itu saya perlu ceritakan dulu ke Bapak dan Ibu supaya tahu dasarnya.
Begitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin tidak terbiasa sekolah yang begini intensnya. Jadi lebih individual, perhatian kita kali individual. Dan nanti ada kemungkinan Bis Susi memberikan PR ke anak itu berbeda. PR-nya belum tentu selalu menulis ya. Belum tentu selalu membaca. Tapi nanti mungkin ada minggu anak ini diberi PR mewarna. Tapi anak ini diberi PR buku cerita. Nanti orang tuanya harus bacain cerita. Loh Miss, ada yang diberi PR ini dan ini. Loh Miss, kok anak saya diberi PR 2, sedangkan anak itu diberi PR 1. Bapak dan Ibu, PR itu bukan hukuman. Memberi PR itu bukan siksaan, tetapi sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kita akan lebih memperhatikan lebih individual. Karena memang sekarang ini loh Pak Nadiem itu bilang bahwa kurikulum merdeka itu kurikulum yang berpusat pada siswa, berpusat pada murid, bukan pada guru. Kalau kita dulu berpusat pada guru, ketika gurunya lagi jengkel, kasih PR 8 halaman, semuanya kehukum satu kelas 8 halaman. Sekarang sudah enggak begitu, tapi melihat kebutuhan tiap anak secara lebih individual. Oke, catatan ya Bapak dan Ibu ya, bukan kita benci anaknya. Wah anakku kok lebih kita sering dapat catatan, kok kita sering dapat PR lebih banyak. Oke. Bukan begitu. Sesuai dengan kebutuhan. Karena kita punya database. Yang bagian mana yang belum berkembang. Dari anak ini. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi ini yang kita tampilkan ya. Jadi semua yang di atas ini itu adalah cerminan apa yang kurang dari di bawah S. Kita akan menaruh perhatian di sini sambil melakukan ya pembelajaran yang umum, membaca, menulis, berhitung, IPA, IPS. Itu bisa sekali jalan. Gitu Bapak dan Ibu ya. Bukan beda-beda, bukan. Wah Cuncung ini pelajarannya beda dengan sekolah lain, tidak. Kita melakukan kurikulum internasional baccalaureate, PYP untuk SD. Nah, apakah itu? One day kita akan jelaskan lebih lanjut pada Bapak dan Ibu ya. Tapi sekarang ini adalah dasarnya. Kemudian, nah, semua itu adalah keterampilan dasar Bapak dan Ibu. Maaf karena item ini jadi nggak seberapa jelas. Inilah mari kita kembangkan bersama. Sehingga semua anak-anak kita itu akan mencapai perkembangan optimalisasi sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka, bahkan ketika masih di dalam kandungan atau rahim kita sebagai ibu. Jadi Bapak dan Ibu, inilah materi yang saya sampaikan tentang School Readiness Test. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk tanya jawab itu kami tidak siarkan secara live online. Karena apa? Karena kalau online itu kan kemana-mana. Nanti kami khawatir ketika ada pertanyaan yang menyebutkan institusi lain, membandingkan. Biasanya kita sebagai orang tua atau sebagai orang awam akan bertanya seperti itu ya. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi itu secara tatap muka saja. Juga contoh-contoh yang nyata dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi memang kami berharap untuk ke depan kalau bisa luangkan waktu sebulan sekali aja datang ke sekolah ini untuk kita belajar bersama tentang semua hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Untuk menyiapkan anak-anak kita mencapai optimalisasinya dan mencapai keberhasilannya dalam hidup dan belajarnya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada moderator.